Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan membahas seputar dongengan para habib. Para habib yang diklaim sebagai waliullah yang memiliki segudang karomah. Tapi kali ini kita bukan menyimak cerita tersebut dari habibnya langsung, tapi kita akan menyimak cerita dari pengikut para habib yang ta'assub kepada sosok habib. Dan seperti biasa, cerita-cerita mereka itu sangat berlebihan. Bahkan tidak sedikit cerita tentang karomah para habib ini melebihi mukjizat para nabi, bahkan lebih hebat dari malaikat. Dan seperti beberapa waktu yang lalu, kami membuat postingan sebuah video seorang habib yang mengatakan bisa bagi-bagi 7.000 keturunan. Itu kan kedustaan yang luar biasa kaum muslimin. Akan tetapi sangat-sangat membagongkan. Yang seperti itu kok masih ada yang percaya, ya. Dan cerita karomah Habib kali ini seperti apa? Kita langsung saja simak videonya. Pada malam ini, bagi orang-orang yang duk kata Kabi Umar, amat nak sebut satu cerita. Cerita ini disebut oleh para ulama di kota Tarim. Siapa ulama itu? Namanya Syekh Muhammad Hariri dari kota Eden. Beliau ini seorang ulama yang setiap hari jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqadatan wa manama. Dalam yaqadah pun tengok, dalam mimpi pun tengok Nabi setiap hari itu yang mulia. Tetapi pada satu hari beliau pergi ziarah ke kota Tarim. Sepanjang beliau duduk di Tarim, sekali pun tak boleh tengok Nabi. Yang mana ulas sekali lagi, orang kata Kabi Umar, tengok live ini. Tuan-tuan kena viral kan. Orang merayak ni supaya orang kata Kabi Umar tu cepat-cepat dia bertaubat. Cepat-cepat beliau istighfar, menangis pada Allah Ta'ala. Siapakah orang mulia ini tuan-tuan? Bukan main-main. Syekh Muhammad Hariri ini setiap hari dia jumpa Nabi tuan-tuan. Tengok yaqadatan wa manama, dalam mimpi dia ada jaga. Tiap-tiap hari, bukan sekali dua dak. Cerita seperti ini tidak ada sanadnya kaum muslimin. Tidak ada rawinya yang sahih yang bisa dipertanggungjawabkan dan juga mempertanggungjawabkan kesahihan cerita ini. Tapi justru yang suka menyebarkan cerita-cerita seperti ini adalah mereka yang gemar mengklaim, yang katanya ilmu mereka ini, ilmu guru-guru mereka ini bersanad sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi ujung-ujungnya sanadnya itu mimpi, ya. Hebat sekali Syekh Hariri ini. Setiap hari bisa ketemu Nabi dalam keadaan mimpi maupun dalam keadaan terjaga, dalam keadaan sadar. Kan luar biasa ini bohongnya. Kalau yang seperti ini benar, maka agama Islam ini akan selalu aman sentosa. Negeri Yaman itu bisa aman sentosa. Setiap ada masalah bisa langsung laporan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian minta solusi. Alangkah berkahnya hidup Syekh Hariri itu kalau bisa bertemu dengan Nabi setiap hari dalam keadaan sadar. Tapi ya, itu semuanya hanyalah kedustaan, hanyalah kebohongan. Dan memang para habib itu kebanyakan hobi mengarang-arang cerita dusta, ya. Hobi mengarang-arang cerita dusta yang mengatasnamakan Nabi Muhammad SAW, mengatasnamakan agama. Dan apa tujuan akhir dari cerita dusta ini? Kita lanjutkan lagi untuk menyimak videonya. Tetapi pada satu hari beliau ziarah ke Tarim. Sepanjang beliau duduk di Tarim, sekali pun tak tengok Nabi. Duduk lain boleh tengok. Pelik kata. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Setelah dia duduk 4-5 hari di Tarim, tak jumpa Nabi walaupun sekali, beliau lalu balik semula ke kota Eden. Waktu sampai di Eden, boleh jumpa Nabi SAW. Ini cerita pelik. Duduk Tarim tak boleh tengok Nabi. Mimpi pun duduk. Allah.
Maka dia pun menangis tuan-tuan. Syekh Muhammad Hariri ni. Dia menangis bila jumpa dengan Nabi di kota Aden. Bila balik rumah dia jumpa Nabi dalam mimpi ya Allah. Lalu beliau menanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni dengan molek ni orang tengok Facebook. Hodok kata ke Habib Umar. Lalu dia tanya Nabi, dia kata, ya Rasulullah, aku paling sedih dalam hidup aku ini. Tidak pernah aku sedih seperti pada hari ini. Lalu Nabi kata, apa mu sedihnya? Saya sedih ya Rasul kerana saya tak boleh tengok kamu waktu berada di kota Tarim. Tapi aku gelik lain, aku gila lain boleh tengokmu sebagaimana hari ini, boleh jumpa denganmu. Lalu dijawab oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kaum muslimin, ada apa dengan kota Tarim, kaum muslimin? Kota yang disebut kotanya para wali. Kenapa Syekh Hariri ketika di kota Eden bisa bertemu dengan Nabi setiap hari dalam keadaan mimpi maupun dalam keadaan sadar, keadaan terjaga. Tapi ketika di Tarim selama 1 minggu, sekalipun tidak bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, baik dalam keadaan mimpi, apalagi dalam keadaan sadar. Ada apa dengan kota Tarim? Kita lanjutkan lagi untuk menyimak videonya. Nabi kata, wahai kekasihku, wahai Syekh Hariri, hendaklah jangan kamu sedih. Kerana setelah kamu berada di Tarim, kamu tak tengok aku pun. Kamu tengok Habib Umar, supaya kamu tengok aku setiap hari di Tarim. Ingat molek ni orang kata Habib Umar. Nabi bagi tahu pada Syekh Hariri, walaupun kamu tak boleh tengok aku, tak mimpi jumpa aku, tapi kena ingat, orang yang pergi ke Tarim, termasuk kamu, dia telah tengok Habib Umar. Seumpama tengok aku, dia cukup tengok Habib Umar sebagaimana dia tengok aku. Ingat molek, jangan main-main. Sebab tu orang kata betul, orang boleh saling dengan Habib Umar. Kalau tak boleh saling pun, sehingga nak tolak, boleh tengok tak pada tu. Allahu Akbar. InsyaAllah wujud muka yang hebat ini, cahaya ini, mudahan Allah panjangkan umur, boleh sampai di tempat kita pula di masa yang akan datang. Tu yang boleh pakat tengok. Sebab itulah Habib Ali Jufri berkata, siapa dia nak tengok akhlak Nabi, tengoklah akhlaknya Habib Umar bin Hafiz. Berkata Habib Umar, siapa dia nak tengok muka Nabi, tengoklah Habib Ali Jufri, kerana muka Nabi itu mirip sama dengan muka Habib Ali Jufri. Ujung-ujungnya cerita itu dibuat untuk mengangkat harkat dan martabat para habib. Ujung-ujungnya tetap ke sana, kaum muslimin. Cobalah sekali-kali kalaupun bohong, muaranya itu dibuat supaya umat ini baik. Semacam cerita-cerita Israiliyat. Kan ada cerita-cerita Israiliyat itu yang memberikan motivasi supaya umat ini menjadi banyak-banyak bertaubat. Kemudian banyak-banyak mengerjakan amalan soleh, meninggalkan maksiat. Cerita Israiliyat itu ada yang boleh diambil karena maknanya sesuai dengan Al-Quran dan juga Sunnah. Dan juga ada yang ditolak karena bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi cerita para habib ini 99,9% kebanyakan dusta. Muaranya juga bukan untuk mengajak kepada ketaatan, kepada menghidupkan dan mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Muaranya kebanyakan untuk mengagungkan nasab, untuk mengangkat harkat dan martabat para habib. Masa iya kalau mau melihat Nabi cukup melihat Habib Umar, Habib Ali Al-Jufri? Ini sangat lebay namanya, sangat berlebihan. Apalagi jejak rekam mereka ini mengajarkan ajaran-ajaran sufi dan juga syiah. Bisa Anda cek video-video Habib Umar, Habib Ali Al-Jufri, di mana mereka ini adalah para pengagung kuburan, layaknya orang-orang sufi dan juga orang-orang syiah. Dan juga ada video dari Habib Ali Al-Jufri yang terang-terangan mengakui bahwasanya dia mencintai Yahudi dan membolehkan mengucapkan selamat hari raya terhadap hari raya orang kafir, di mana itu semuanya bertentangan dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan juga semoga kita dijauhkan dari kelompok-kelompok yang seperti mereka. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.